Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hasmi Xavier. Nama saya Arif Maulana. Nama saya Dwi Wahyuningsih. Nama saya Nurul Ma'rifah. Pertama-tama yaitu perbedaan Bank BRI dan BSI dari segi definisi. Definisi Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang menggunakan sistem perbankan konvensional berbasis bunga. Sebagai bank konvensional, BRI menjalankan layanan yang melibatkan perhitungan bunga untuk berbagai produk keuangannya. Sistem bunga ini menjadi sumber pendapatan utama bagi bank dan berbeda dengan bank syariah yang tidak menerapkan bunga karena mengikuti prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan bagi hasil dan menghindari riba. Sedangkan definisi dari Bank BSI, di bank syariah setiap transaksi dilakukan berdasarkan akad atau kesepakatan yang sesuai dengan syariat. Sedangkan di BRI transaksi berjalan dengan skema perhitungan bunga untuk simpanan maupun pinjaman. Cara dalam membuat tabungan di Bank BRI yang pertama ialah membuat kartu identitas KTP, kartu tanda penduduk. Yang kedua itu NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang nomor 3 nominal untuk setoran awal minimal 50.000. Yang nomor 4 paspor. Yang nomor 5 itu KIM atau kitas kitab. Dan syarat membuat tabungan di Bank BSI itu sama seperti Bank BRI. Yang pertama itu KTP, kedua itu NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang ketiga paspor, yang keempat itu KIM, kitas atau kitab. Dan yang membedakan cuma satu, yaitu nominal untuk setoran awalnya. Jika Bank BRI itu nominal setorannya itu 50.000, dan kalau Bank BSI itu setoran minimalnya itu 100.000. Produk tabungan BRI. Produk tabungan BRI itu ada 7. Yang pertama itu tabungan BRI Simpedes, yaitu dengan setoran awal atau minimalnya itu 50.000. Yang kedua itu ada tabungan BRI Britama dengan setoran awal itu sekitar 250.000. Dan yang ketiga itu ada Britama Bisnis dengan setoran awal itu sekitar 1 jutaan lah. Terus yang keempat itu ada tabungan haji BRI, itu setoran awalnya itu sekitar 50.000. Yang kelima itu ada tabungan simpanan pelajar dan setoran awalnya itu sekitar 250.000. Dan yang keenam itu ada tabungan BRI Sri Muda dengan setoran awal itu sekitar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir itu ada tabungan BRI Junior, itu setoran awalnya itu sekitar 50.000. Dan produk tabungan BSI itu ada sekitar 6 macam. Yang pertama itu BSI tabungan bisnis. Yang kedua itu ada BSI tabungan falas. Yang ketiga itu ada BSI tabungan simpanan pelajar. Yang keempat itu ada BSI tabungan junior. Yang kelima itu ada BSI tabungan efek syariah. Dan yang terakhir ada BSI tabungan haji muda Indonesia. Berikut suku bunga tabungan BRI. Kalian bisa lihat ini di pojok kanan. Sistem bagi hasil atau nisbah dalam Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia tidak menggunakan bunga dalam setiap transaksinya karena itu dianggap sebagai riba. Sebagai penggantinya, Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah dengan keuntungannya dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal dan sering melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya yaitu perbedaan dari deposito yang ada di Bank BRI dan Bank BSI. Nah, yang pertama di deposito Bank BRI terdapat 3 jenis deposito. Yang pertama yaitu BRI deposito rupiah. Bagi nasabah yang ingin membuka deposito di BRI dalam mata uang rupiah, minimal setoran awal bervariasi. Jika dibuka di kantor cabang, minimal setoran awal adalah 10 juta rupiah. Sedangkan jika dilakukan melalui layanan e-banking atau Primo, minimalnya antara 5 juta hingga 10 juta rupiah. Yang
kedua yaitu BRI Deposito Falas. BRI juga menyediakan deposito dalam berbagai mata uang asing atau falas dengan setoran awal yang berbeda-beda, yaitu dengan nominal setoran awal 1.000 US dollar, 1.500 euro, 150.000 yuan, 2.000 dolar Australia, 1.000 pound sterling, 10.000 dolar Hong Kong, 8.000 yuan Tiongkok, dan 1.000 rial Saudi, dan 2.000 dolar Singapura. Yang ketiga yaitu deposito via Brimo. Kemudahan melalui Brimo, deposito di BRI dapat dibuka secara mudah melalui aplikasi Brimo, sehingga nasabah tidak perlu datang langsung ke BRI cabang. Dan selanjutnya yaitu deposito dalam Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu BSI Deposito Rupiah. BSI menawarkan deposito dalam mata uang rupiah dengan setoran awal yang lebih terjangkau dibandingkan BRI, yaitu mulai dari 2 juta rupiah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank BRI, yang pertama ada KUR atau kredit usaha rakyat dengan 3 macam. Yang pertama yaitu KUR mikro dengan nominal pinjaman yaitu 11 juta rupiah hingga 100 juta dengan bunga yaitu 6% per tahun untuk pinjaman pertama, lalu meningkat menjadi 7% untuk pinjaman kedua, dan meningkat lagi 8% untuk pinjaman ketiga, dan pada pinjaman keempat yaitu 9%. Nah, bunga ini menggunakan pembebanan bunga floating rate yang berdasarkan pada jumlah pinjaman. Yang kedua yaitu KUR kecil dengan nominal pinjaman yaitu 100 juta hingga 500 juta rupiah dengan bunga yang sama, yaitu berkisar antara 6% hingga 9% per tahun tergantung pada urutan pinjaman dan metode pembebanan bunga yang sama, yaitu menggunakan floating rate. Dan yang ketiga yaitu KUR TKI dengan nominal pinjaman yaitu maksimal 25 juta dengan bunga bebas biaya administrasi dan provisi dengan suku bunga yang kompetitif dan menggunakan metode pembebanan bunga sama yaitu floating rate. Nah, untuk jenis kredit yang kedua yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR dengan nominal pinjamannya yaitu tergantung pada nilai properti yang dibeli serta bunganya berkisar 7,25% per tahun, dan pembebanan bunganya biasanya menggunakan fixed rate, lalu seiring dengan berjalannya waktu akan berganti ke floating rate. Jenis kredit yang ketiga yaitu kredit kendaraan bermotor atau KKB dengan nominal kredit tergantung pada jenis kendaraannya serta bunganya berkisar antara 4,75% hingga 7% per tahun dengan pembebanan bunga menggunakan fixed rate atau floating rate tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, untuk jenis kredit yang keempat yaitu briguna kredit atau kredit tanpa agunan dengan nominal kredit tergantung pada jenis briguna yang diajukan. Besaran bunganya bervariasi antara 7,2% hingga 10% dan menggunakan metode pembebanan bunga floating rate. Nah, untuk yang kelima yaitu pinjaman pendidikan, biasanya nominalnya juga tergantung pada kebutuhan pendidikan dengan bunga yang kompetitif dan bervariasi serta pembebanan bunganya menggunakan metode fixed rate atau floating rate. Sedangkan jenis kredit yang ada di Bank Syariah Indonesia yang pertama adalah ada kredit pemilikan rumah atau KPR Syariah. Nah, KPR Syariah ini ada berbagai jenis. Yang pertama ada BSI Gria Sri Muda, ada BSI Gria Reguler, BSI Gria Hasanah, BSI Gria Mabrur, dan BSI Gria Takeover. Nah, yang kedua adalah kredit KPM Syariah, dan yang terakhir adalah kredit Syariah K3A.